Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabaqat rawi adalah sekelompok orang yang berdekatan dalam usia dan isnad, atau berdekatan dalam isnad saja. Maksudnya berdekatan dalam isnad saja itu mereka memiliki guru yang sama. Jadi mengambil hadis itu dari satu guru, atau guru-gurunya itu yang saling berdekatan zamannya. Nah, mudahnya tabaqat itu adalah tingkatan perawi, tingkatan zaman. Ada Nabi sebagai sumber hadis, kemudian generasi setelah Nabi nanti ada generasi sahabat. Generasi sahabat selesai, kemudian ada generasi selanjutnya yaitu generasi tabi'in. Tabi'in selesai, ada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in selesai, ada generasi pasca tabi'ut tabi'in, setelah tabi'ut tabi'in. Nah, dari setiap generasi itu nanti masih dirinci lagi. Generasi tabi'in misalkan akan dirinci menjadi generasi tabi'in awal atau senior ya. Kemudian pertengahan, zaman pertengahan di tabi'in, dan generasi tabi'in yang akhir, generasi tabi'in yang junior. Begitu juga dengan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Sehingga angka-angkanya itu kalau menurut Ibnu Hajar al-Asqalani ada 12 tangga periwayatan, 12 tabaqat periwayat hadis di dalam kitab beliau Takrib At-Tadhib. Baik. Nah, kenapa kita harus mempelajari angka-angka itu? Manfaatnya tentu jelas, sehingga kita bisa tahu nanti hadis ini sanadnya terputus atau tersambung. Kan tidak mungkin ada tabaqat 12, misalkan tabaqat terakhir itu meriwayatkan hadis langsung dari tabaqat 1. Jaraknya terlalu jauh. Tabaqat 10 misalkan langsung ke tabaqat 1. Jaraknya juga tidak memungkinkan, karena 10 itu generasi yang jauh dengan tabaqat yang 1. Nanti kita lihat maksud dari angka-angka ini apa. 1, 2, 3 sampai 12 itu apa. Nah, gambarannya seperti itu sehingga kita bisa melacak hadis ini tersambung atau tidak secara sanad. Baik, ini ada 12 tabaqat. 1 ada tabaqat sahabat, ini nama-namanya ada. 2 ada tabi'in senior, ini nama-namanya sebagai contoh, meskipun tentu namanya lebih banyak dari yang ada di sini. Ini sebagai cuplikan saja. Pertengahan tabi'in, ini ada nama-namanya. Ada yang banyak mengambil dari tabi'in senior. Kemudian generasi 5, tabaqat 5 itu tabi'in junior. Tabi'in junior itu maksudnya tabi'in yang terakhir ya. Terus ada sezaman dengan tabi'in junior, ini tabaqat ke-6. Kemudian senior tabi'ut tabi'in, karena tabi'in sudah habis, sekarang masuk ke tabi'ut tabi'in, generasinya yang senior, yang sepuh ya, yang awal-awal. Kemudian pertengahan tabi'ut tabi'in, kemudian 9 junior dari tabi'ut tabi'in, 10 adalah senior pasca tabi'ut tabi'in. Artinya generasi awal setelah tabi'ut tabi'in selesai. Kemudian 11 pertengahan pasca tabi'ut tabi'in, 12 junior atau generasi akhir setelah masa tabi'ut tabi'in selesai. Nah, ini dalam hal ini saya menggunakan perangkat Jawami'ul Kalim versi 4.5 yang sudah kita perkenalkan di awal. Ini langsung saja ditulis di sini awal hadis. Ini bagian penggalan kata awal hadis yang ingin kita cari. Karena ini bulan Ramadan, saya coba menggunakan kata saum misalkan. Baik, sudah saum. Semuanya dikosongi kecuali yang jami'ut turuq, ini di checklist. Di enter saja nanti akan muncul hadis yang berawalan dengan kata saum. Ada 32 hadis, kita lihat di sini. Ada dunata'ijnya 32 hadis. Baik, teman-teman bebas memilih hadis yang mana. Sebagai contoh saya pilih hadis yang ke-8 misalkan. Saum ayam tasrik. Ya, ini klik double akan muncul seperti ini. Sebagai contoh lagi hadis yang pertama. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah ini. Kita akan melihat rawi ini ada di tabaqah berapa ini, ada di tingkatan berapa. Ada Yahya bin Yahya, ada Malik, ada Muhammad bin Yahya bin Habban, ada A'raj, ada Abi Hurairah sampai terakhir Nabi. Qala Nabi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang an siyami yaumain, untuk berpuasa di 2 hari. Hari apa saja? Yaumil Adha, hari Idul Adha, wa yaumil fitri, dan hari Idul Fitri. Rawi yang pertama, ini kitabnya ada di Sahih Muslim ya, nomor hadisnya sekian dan seterusnya dan seterusnya. Yahya bin Yahya, kita lihat di sini, klik seperti ini akan muncul keterangan. Nah, ini. Baik.
di Tobaqat. Nah, Tobaqat ini Tobaqat 10 nih angkanya. Berarti kita geser ini, kita sesuaikan dengan 10. Nanti kita akan ketahuan, kita akan diketahui ya, Tobaqat 10 itu Tobaqatnya generasinya siapa. Geser sampai bawah, sampai angka 10. 10 itu senior pasca tabi'ut tabi'in. Berarti Yahya bin Yahya ini adalah periwayat hadis yang hidup awal-awal pada masa setelah tabi'ut tabi'in selesai. Beliau senior pada masa tabi'ut tabi'in yang sudah selesai. Jadi di luar tabi'ut tabi'in. Beliau bukan tabi'ut tabi'in, apalagi tabi'in, tapi orang yang hidup setelah masa tabi'ut tabi'in, dan beliau hidup di masa awal pada masa itu. Maka dinamakan senior pasca atau setelah tabi'ut tabi'in. Baik, ini Yahya bin Yahya. Kemudian qala berkata Yahya bin Yahya, qara'tu ala Malik. Saya membaca kepada Malik. Ini metode tahammulnya al-qiraah ini dari lafadz adanya qara'tu. Kita lihat Malik di sini, langsung saja digeser nanti otomatis ke periwayat selanjutnya. Malik. Baik. Malik bin Anas di sini. Tobaqatnya berapa? Kita cek di sini Tobaqat 7 nih. Tobaqat 7 kita lihat di sini angka 7 itu generasinya siapa? Senior tabi'ut tabi'in. Nah, Imam Malik ini adalah orang yang hidup pada masa tabi'ut tabi'in, masa awal. Ketemu nggak sama Yahya bin Yahya? Ketemu, karena Yahya bin Yahya adalah senior pasca tabi'ut tabi'in. Nah, gampangannya zaman setelah tabi'ut tabi'in. Berarti kan ketemunya tidak mungkin tabi'in dan sahabat. Ketemunya ya tabi'ut tabi'in gitu. Maka ini masih ketemu nih. Nah, masih ketemu. Yahya bin Yahya yang generasi setelah tabi'ut tabi'in masih ketemu dengan generasi tabi'in, generasinya Anas bin Malik, Tobaqah ke-7. Nah, kemudian lanjut, ini ada Muhammad bin Yahya bin Habban. Ini kita lihat ini generasi Tobaqat keberapa, tinggal di anak panah ini, Ar-Rawi At-Tali. Tobaqatnya Tobaqat keempat. Kita lihat. Tadi kan Anas bin Malik itu senior dari tabi'ut tabi'in, artinya masuk di dalam generasi tabi'ut tabi'in. Harusnya ketemunya dengan tabi'in. Nah, kita lihat Tobaqat keempat ini apakah benar generasi masuk di dalam tabi'in. 7, 6, 5, 4. Nah, 4 ini adalah orang yang banyak mengambil dari tabi'in senior, ya kan? Dari tabi'in senior. Bisa jadi ini tabi'in junior. Nah, yang mengambil dari tabi'in senior. Intinya lingkarannya masih lingkaran tabi'in tuh. Malik kan tabi'ut tabi'in. Muhammad bin Yahya bin Habban ini tabi'ut tabi'in. Tabi'in ya. Tabi'in. Jadi Malik yang posisinya sebagai tabi'ut tabi'in mengambil hadis dari tabi'in. Siapa itu? Muhammad bin Yahya bin Habban gitu. Yang Tobaqat angkanya adalah Tobaqat keempat. Baik, selanjutnya kita lihat A'raj ini. A'raj, kita panah depan ini Ar-Rawi At-Tali, diklik saja kita akan keluar A'raj. A'raj generasinya adalah generasi Tobaqat ketiga. Nah, generasi Tobaqat ketiga. A'raj bukan nama asli ya, ini namanya Abdurrahman bin Harmaz Al-A'raj. A'raj ini yang masyhurnya dipanggil Al-A'raj, tapi namanya Abdurrahman aslinya, Abdurrahman. Tobaqat ketiga ya. Tadi kalau sudah Muhammad bin Yahya kan itu kita sudah tahu nih beliau itu siapa. Sekarang kita lihat Tobaqat ketiga. Tobaqat ketiga adalah tabi'in pertengahan ya. Tabi'in pertengahan berarti tabi'in ngambil dari tabi'in. Wah, pasti ketemu ya, sezaman nih. Malik Muhammad bin Yahya bin Habban ini sezaman dengan A'raj. Kita lihat A'raj ya, sudah tabi'in, harusnya ketemunya apa? Setelah tabi'in, sahabat. Nah, Abu Hurairah kita lihat di sini Tobaqah 1. Abu Hurairah Tobaqah 1 berarti sahabat Nabi. Nah, berarti bertemu nih dengan Abu Hurairah ya. A'raj ini bertemu dengan Abu Hurairah. Nah, di sini kita bisa melihat itu tadi. Kalau mau mengecek ketersambungan langsung, bisa saja langsung lewat ini. Ilmu dirayahnya kita klik, nanti akan ada pohon sanadnya, ketersambungannya. Nah, ini semuanya hijau, berarti ini tersambung. Nah, hukmu ala sanad, ala hukmu ala sanad, kita klik isnaduhu muttasilun, sanadnya tersambung ya. Kita sudah cek tadi satu-satu tuh angka-angka Tobaqah ya. Dan di sini juga dikasih kesimpulan isnaduhu muttasil, sanadnya muttasil. Rijaluhu siqat, periwayat-periwayatnya adalah siqah.
Rijaluhu rijalun muslim, rijalnya muslim, bukan agamanya Islam, tapi rijal atau para perawi hadis yang masuk di dalam daftar perawi hadis yang dimasukkan ke Sahih Muslim ini. Baik, setidaknya ini nanti bisa dikembangkan secara mandiri. Di software-software hadis lain bisa jadi tidak menggunakan angka, tetapi langsung menggunakan tulisan seperti ini. Generasi tobaqotnya sahabat atau tabiin senior atau pertengahan tabiin atau bahasa lainnya tabiin wusto tabiin gitu. Nanti macam-macam software, macam-macam kitab akan menggunakan istilah yang mungkin berbeda. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.